Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, ada mas ya. Udah cukup jelas kok. Ini judul yang akan saya sampaikan, menggugah kepemimpinan Arimatea. Menggugah apa menggugat ini? Nah, artinya kita perlu berpikir gitu ya, berpikir karena kita melihat kalau dari sisi organisasi gerakannya kok nggak secepat kawan-kawan yang di ACT misalnya gitu ya. Kemudian atau di yang lain, biasa kita kan menengok rumput tetangga kan lebih hijau ya, biasanya begitu. Tapi penting itu untuk koreksi diri dan Ustadz Jumjar tadi tersinggung, itu bagus kalau tersinggung. Kalau tidak tersinggung ini yang bahaya, menganggap aman saja, dikritik dan sebagainya, tenang aja. Nah ini yang perlu tanda tanya. Kalau tersinggung berarti ya ada apa ya, kan gitu ya. Nah ini penting. Sedikit nanti yang akan saya sampaikan. Kita perlu merenungkan tertutup ya sebagian. Enggak apa-apa sebagian hilang. Yang hilang huruf A-nya kan. Organisasi ya dakwah itu pasti sosial atau organisasi bisnis atau organisasi apa? Ini yang perlu kita pikirkan. Pertanyaan menarik. Iya. Karena beda. Menggugah betul. Karakteristik masing-masing organisasi itu beda. Organisasi pemerintahan ya beda. Ya, kita ada di organisasi sosial. Nah, organisasi sosial itu pasti berbeda dengan organisasi bisnis atau organisasi yang lainnya. Organisasi teroris atau OPM. ya. Nah, untuk organisasi sosial kita Arimatea atau organisasi dakwah yang lainnya itu biasanya ada unsur-unsur. Kalau organisasi dakwah Islam ada unsur-unsur ormas yang terlibat di situ. Ada yang terdiri atas beberapa ormas, ada yang terdiri hanya satu ormas. Potensi konflik itu pasti terjadi karena unsur-unsur yang berbeda dalam organisasi itu. Misalnya di Arimatea ada NU, ya kan? Pasti ada. Ada yang Muhammadiyah, mungkin Salafi, mungkin Jamaah Tabligh, atau yang lain-lain. Ya. Kalau kita hanya menyoroti ini, potensi konflik tinggi. Karena masing-masing ormas yang tergabung di sini itu punya kepentingan kelompoknya. Ya, akan mengarahkan dakwahnya sesuai dengan kepentingan kelompok masing-masing. Ini kalau kita fokus pada kelompok. Nanti tahun depan ya ada Munas untuk pergantian pemimpin. Nah itu kalau ini yang diperkuat, ini akan saling intrik. Ada LIPI itu nanti, anggota LIPI, Lembaga Intrik dan Penyebar Isu. Iya. Masing-masing gitu ya. Gimana caranya menggolkan calon pemimpin itu dari salah satu kelompok, kan gitu.
kuat-kuatan, dan jadinya nggak sehat. Jadinya. Ini kelemahan organisasi sosial itu seperti itu. Ya. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, maka kita jangan fokus pada yang vertikal ini. Ini sudah melekat pada masing-masing orang yang tergabung dalam organisasi itu yang sulit untuk dihilangkan atau diubah, itu sulit. Maka kita semestinya fokusnya bukan di situ. Perbedaan penting. Justru ini merupakan daya rekat. Seperti beton. Beton itu terdiri atas kerikil, pasir, semen, air, dan besi beton. Ini berbeda unsur-unsur ini. Tapi karena semuanya saling berinteraksi dengan baik, ya, saling mendukung, maka jadi bahan bangunan yang sangat kuat. Tapi kalau masing-masing bersikukuh, saya yang paling hebat, kerikil misalnya, beton kalau nggak ada saya, nah gitu ya, itu nggak akan kuat. Yang pasir juga gitu, yang semen juga gitu. Nah, sekarang dituruti misalnya kerikil saja yang menjadi unsur pembentuk beton, nggak jadi. Semen saja jadi memang terkat, ya, tetapi lemah. Nah, jadi semuanya itu harus ada dan punya peran masing-masing. Jadi jangan ditonjolkan pada siapanya, pada aku adalah pasir, aku adalah kerikil, aku adalah semen dan sebagainya. Jangan itu yang ditonjolkan. Tapi apa peran saya dalam beton itu, sesuai dengan masing-masing. Ini juga begitu. Nah, maka kita fokus pada yang horizontal ini. Ketika kita bicaranya bukan bicara kelompok, tapi bicara tentang program, misalnya Arimatea mengatasi program pemurtatan, maka ini akan lebur yang vertikal ini. Lebur, tidak mikir saya NU, saya Muhammadiyah, saya Jamaah Tabligh atau yang lain-lain, nggak mikir itu. Tapi apa peran saya untuk mengatasi pemurtatan? Ya, jadi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi nggak mikir latar belakang ormas lagi di situ. Yang saya mampu apa? Gitu. Kemudian dakwah ke muslim, peran saya apa? Kemudian dakwah ke mu'alaf, ya. Kemudian dan lain-lain program yang kita susun, itu yang mestinya kita jadikan fokus di situ. Ya, sehingga nanti ketika memilih pemimpin Arimatea yang akan datang, itu jangan ditonjolkan yang vertikal itu, tapi siapa yang mampu. Siapa yang mampu, itu yang penting. Nah, kemudian Ibu Bapak yang berbahagia, pemimpin itu ada dua macam. Formal, ini lebih kaku sifatnya, struktural, dan yang informal, ini non struktural. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk yang formal itu sifatnya, ya, karakteristiknya yang pertama legitimasi dari struktur. Ya. Jadi jelas mulai atas, ya, kemudian bawahnya dan seterusnya sekaku itu. Kemudian tugas dan tanggung jawab jelas masing-masing bagian. Kemudian pakai aturan dan prosedur. Kemudian akses ke sumber daya, ya, ini sesuai dengan kewenangannya. Kemudian akuntabilitas itu ke atas. Jadi semua bagian ini mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada atasan. Ya. Kemudian simbol status itu terlihat. Siapa ketua, siapa sekretaris, dan seterusnya. Kemudian kekuatannya reward and punishment. Organisasi bisnis jelas itu uang, ya. Rewardnya uang,
punishment-nya ya mungkin potong gaji misalnya gitu, atau denda dan sebagainya. Organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis itu bagusnya apa? Mereka bersungguh-sungguh ya, karena ancamannya itu ya, punishment-nya, iming-imingnya jelas gitu ya. Di organisasi pemerintahan juga gitu, sama. Tapi yang non formal atau informal beda lagi. Pengaruh dari kepercayaan, bukan jabatan. Siapa yang dipercaya di situ oleh anggota. Ya. Kalau di formal kan ditunjuk dari atas, ya, diangkat dari atas. Kemudian yang kedua, lahir dari hubungan, bukan pelantikan. Ya, hubungan antar anggota. Jadi hubungan batin, hubungan interaksi ya. Karena itu kalau jarang interaksi, ini biasanya tidak dikenal di situ. Karena tidak dikenal, juga diragukan kompetensinya. Tapi kalau sering berinteraksi, tahu ini kemampuannya di mana. Gitu. Kemudian tidak punya wewenang struktural. Tidak punya wewenang struktural, artinya struktur sih ada ya, tapi tidak sekaku pada yang formal. Kemudian komunikasi lewat jalur belakang, artinya ya karena strukturnya juga tidak kaku ya, jalur komunikasinya juga yang penting efektif ya, tergantung interaksinya ya. Kemudian akuntabilitas ke kelompok, pertanggungjawaban ke kelompok, bukan ke atasan. Kemudian modalnya kredibilitas dan karakter. Kemudian fleksibel, tidak kaku, ya SOP. Nah, jadi ini ya kelemahannya karena nggak ada reward and punishment. Nah, ini masalah juga. Jadi ngendeng no, kecenderungannya kan begitu. Nek sempat, iya kan. Kemudian ketua mau mengingatkan jajarannya itu ya. Sungkan, suruh mengharapkan. Sungkan, karena mungkin sibuk dan sebagainya. Jadi toleransinya tinggi. Ya, ini yang menyebabkan jalannya tidak beda dengan yang reward and punishment-nya jelas. Nah, itu bedanya di situ. Kecuali kalau kita semuanya meyakini reward itu dari Allah, wah itu mungkin kuat ya. Kalau semuanya meyakini, semua anggota. Kalau yang meyakini hanya ketuanya, nah ya repot juga gitu ya. Nah, jadi di sini seninya begitu. Manajemen itu kan seni mengatur orang. Jadi manajemen itu juga ya seni, ya sains. Ya. Jadi di situ. Lalu Arimatea ini itu di mana gitu ya? Arimatea di mana? Ya. Apakah memilih yang formal, kaku, tapi tantangannya, rewardnya, kan gitu ya? Kemudian kalau itu nggak ada, ya repot. Jadi masuk yang informal, artinya organisasi sosial. Nah, ini ada di mana-mana organisasi sosial seperti itu. Kalau partai itu ada reward and punishment. Kalau ormas itu ada, ya, ada reward dan punishment. Tapi kalau organisasi sosial yang kecil-kecil, organisasi dakwah model kita ini nggak ada. Tapi uniknya Arimatea ini itu luar biasa. Latar belakang beda-beda, ormas beda-beda, kemudian
Ya kita tahulah gerakan bersama seperti itu ternyata kuat ikatannya. Buktinya kalau lama nggak ketemu kangen. Itu buktinya. Iya, itu buktinya. Ada beberapa organisasi seperti itu. Saya atau organisasi dakwah juga, Forum Studi Islam, sama dengan kita, forum. Namanya forum kan tempat kumpul-kumpul. Kalau tempat kumpul-kumpul mau diformalkan malah jadi masalah. Kan nampaknya namanya tempat kumpul-kumpul. Ya biar seperti ini jadi kuat gitu. Nampaknya. Itu uniknya di situ. Kalau mau diformalkan bisa-bisa malah ruwet. Malah ruwet. Oke lah kalau mau diaktekan ya organisasi ini, akte notaris nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin mekanismenya jangan kaku malah repot, malah jadi gontok-gontokan nanti kalau buat kaku. Fokus pada yang vertikal tadi nanti, bukan pada program. Maka di sini diperlukan ketua yang kuat dalam arti mungkin punya karisma di situ, punya karisma yang kuat, kemudian selalu bersama-sama, artinya walaupun mungkin tempatnya jauh tapi hati selalu bersama-sama, interaksi itu terus ya bisa dilakukan, mungkin seperti itu ya. Artinya harus ada pemimpin yang kuat, tanda petik. Kalau itu ada dan sukses ya, maka ini bisa jadi pemimpin jadi ketua abadi, seperti sekjen abadi. Ganti Mas Iwan ini susah loh ya. Ayo coba cari siapa ini. Susah. Dari dulu sejak berdirinya Arimatea, Mas Iwan ini luar biasa. Ini bukan mempromosikan beliau, bukan. Kayaknya ada tanda-tanda ini. Nanti kalau Mas Iwan justru jadi ketua, sekjennya siapa? Repot juga. Harus gerak. Tapi itu tahun depan. Tapi untuk kita pikirkan ke depan, kita pikirkan. Ya seperti kalau di kampung kita RT, organisasi RT, ya modelnya gini. Kalau saat RT itu dipercaya oleh warga rukun tetangga di situ, maka dia sukses memimpin dalam satu periode, akan dipilih lagi dan akan jadi RT abadi. Karena apa? Biasanya kalau pemilihan ketua RT, ada saja alasan bapak-bapak ini untuk tidak hadir. Karena takut dicalonkan. Takut dicalonkan. Kenapa? Nggak ada reward. Coba ada reward rebutan. Ada reward rebutan. Tapi beda dengan kalau yang punya misi. Ada karena satu di tempat tertentu RT RW itu jadi tujuan. Gimana cara menguasai? Yaitu kawan-kawan kita yang dari Kristen. Pokoknya harus direbut. Karena ada tujuan strategis nanti, misi strategisnya. Bahkan di kelas, ketua kelas didorong anaknya harus direbut. Nah, itu beda. Ya, beda kalau yang seperti itu. Ada misi yang kuat. Nah, kita pun juga gitu. Harus ada misi yang kuat. Ya. Nah, Bapak, Ibu sekalian,
ini kira-kira yang patut kita renungkan, menggugah atau menggugat kepemimpinan di Arimatia ini ke depan seperti apa, gitu ya. Ya dinamikanya ya biasa, dinamikanya kan hanya untuk tujuan supaya Arimatia ini lebih maju, bukan untuk saling menguasai, tidak ya, bukan untuk itu, tapi supaya maju gimana caranya. Nah ini yang perlu kita bicarakan dalam setahun ke depan ini, mungkin lewat media Zoom atau yang lain-lain, ini penting ya. Ingat Ibu Bapak sekalian, ini kita merupakan satu komponen kecil dari misi kebangkitan abad 15 Hijriah ini sebagai kebangkitan umat Islam ya. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah pertengahan abad ya, pertengahan abad, belum ada tanda-tanda. Nah, mari kita ambil bagian di situ. Sekecil apapun ya, mudah-mudahan itu merupakan nilai bagi kita ya, nilai yang oleh Allah diberi angka besar walaupun kecil peran kita. Ya masing-masing juga memiliki, masing-masing orang memiliki motivasi yang sama. Saya harus bisa berperan di Arimatia itu sekecil apapun, walaupun sekedar dicantumkan di pengurus misalnya ya, hanya bisa ikut mempromosikan, tidak ada masalah, yang penting berperan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ada waktu untuk diskusi, monggo.